Hai guys, jadi video kita kali ini akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Salah satu sekolah yang kami wawancarai yaitu SMA Negeri 2 Makassar. Sebelum membahas mengenai wawancara evaluasi, kenalin dulu nih kelompok A8. So, jangan lupa disimak dengan baik ya videonya. Itu gini, jadi sekarang kan ada diferensiasi, namanya tuh pembelajaran yang bervariasi, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan bakatnya Nana atau minatnya bagaimana. Jadi saya tuh caranya, tekniknya, materi saya tulis di papan, biasanya 6, karena mereka jumlahnya 36 siswa. Jadi kalau dibagi 6, saya tentukan materi 6, kemudian saya membuat semacam gambar hati biar lebih menarik, gambar hati yang berwarna-warni. Nah, nanti kemudian setelah materinya saya tuliskan di papan, saya bilang perhatikan baik-baik mana materi yang menurut tak paling menarik di antara yang lain. Sebentar, cara penentuan kelompoknya itu seperti tekniknya. Jadi itu gambar hati yang saya buat dengan warna-warni. Kalau memilih materi nomor 1, pilihlah gambar hati yang berwarna coklat misalnya. Kalau yang pilih materi nomor 2 warna coklat, tidak boleh saling menolak. Jadi naiklah mereka mengambil gambar hati yang sesuai dengan materi arahan. Jadi sudah ada diferensiasi di situ pemilihan judul. Nah, diferensiasi yang kedua, mereka dalam menyelesaikan tugasnya itu tidak mesti membuat PPT. Kita kasih mereka pilihan. Jadi kita kelompokkan yang memilih warna hijau, warna pink, dan seterusnya sesuai materinya. Kita arahkan mereka untuk menyelesaikan tugas itu beda-beda. Ada yang membuat PPT boleh, tergantung kesepakatan kelompok. Ada yang membuat video, atau ada yang membuat drama. Ada yang membuat apa namanya tuh yang scrapbook. Terserah. Ada yang mading, ada yang dengan membuat TTS. Dan terserah mereka kesepakatan kelompok. Itu namanya diferensiasi kurikulum kita belajar. Nah, sesudah itu metode yang saya gunakan lagi tanya jawab. Kalau sudah selesai semua presentasi, untuk mengetahui materinya terserap atau tidak, dan untuk mengingat kembali materi yang sudah presentasi, saya lakukan tanya jawab, terutama kepada siswa-siswi yang nilainya lebih kurang dibanding teman yang aktif presentasi, supaya ada keseimbangan dalam materi tersebut. Sudah itu yang saya lakukan. Apa lagi ya? Tadi perbandingan. Jadi anak-anak mencari tahu informasi tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Jadi di papan itu bergantian naik, tuliskan apa saja yang berkaitan dengan dua materi itu. Apakah ciri-cirinya, kekurangannya, kelebihannya, berlaku sampai kapan, itu yang saya terapkan. Jadi materi saya dalam penyelesaian setiap materi itu beda pastinya. Tidak beda, tidak monoton, biar anak-anak juga tidak bosan. Itu caranya. Jadi kurikulum berjalan juga, anak-anak juga dengan senang hati. Jadi sering saya dengar komentar seperti ini di setiap kelas, ih sudah selesai Bu, ih cepatnya selesai sejarah, ih sekarang saya sudah makin paham sejarah gitu. Bergantian, iya. Jadi kalau ditanya mengenai metode, tidak pernah saya monoton di satu teknik. Dalam satu bab itu ada beberapa metode. Itu semua. Cuman biasanya kalau akhir itu saya gunakan tanya jawab. Jadi tanya jawabnya untuk mengingatkan kembali yang lupa dan untuk mengetahui bagi yang belum paham. Dan di situ juga saya gunakan untuk mencoba meratakan nilai antara yang kurang dengan yang melambung tinggi. Jadi tekniknya saya kasih pertanyaan, 5 orang yang ingin saya pilih, ini dulu yang menjawab ya. Nah nanti kemudian kalau 5 orangnya yang kurang nilainya baru rebutan. Itu selang-seling saja. Iya, tanya jawab. Lebih murni, menurutku lebih murni dan simpel. Tidak membutuhkan untuk memeriksa apa segala macam. Gitu. Lebih murni karena tidak ada lagi otaknya, di otaknya anak nyontek apa. Menurutku sih iya, apa yang saya terapkan. Karena ini bukan maksudnya kayak sesuai dengan apa mereka. Iya,
Iya, tapi saya kasih waktu kalau misalnya dia gunakan untuk penilaian semacam ulangan, saya bilang pelajari dulu nak materi ini, sebentar kita tanya jawab, meskipun sudah lewat tapi harus tetap dikasih waktu kan, biar kita tidak kecewa. Nah, setelah itu kalau yang saya sebutkan namanya, pada saat saya sebutkan nama tak berdiri, tidak boleh lagi membaca apapun, lebih baik bilang langsung pas daripada membaca. Jadi anak-anak berusaha gitu. Iya, kalau misalnya kita biarkan mereka membaca, bisa dia membaca gitu. 18 Mei tahun 1946 di Denpasar, Igusti Ngurah Rai memberikan surat balasan yang isinya merdeka. Surat kami telah terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali ada urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Bukti